Sistem masukan dan keluaran komputer merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer. Ini melibatkan perangkat keras hardware, perangkat lunak, software yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan dunia luar, baik untuk menerima data masukan maupun mengirim data atau keluaran. Komponen utama dalam sistem masukan dan keluaran komputer termasuk keyboard, mouse, monitor, hard drive, dan berbagai perangkat eksternal lainnya. Secara umum, komputer merupakan peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Data informasi tersebut dapat berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Adapun bagian-bagian sistem komputer, yang pertama, perangkat keras atau hardware terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu perangkat masukan, input, perangkat pemroses, CPU, perangkat penyimpan, strong unit, dan perangkat keluaran, output unit. Yang kedua, perangkat lunak atau software berupa program yang menjalankan perangkat keras komputer. Software dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang terakhir, manusia atau pengguna, atau bisa disebut brainware, merujuk pada orang yang menjalankan serta mengendalikan hardware dan software. Sebagai pengguna, brainware memainkan peran penting dalam seluruh fungsi penggunaan sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Valdi, akan memaparkan materi fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, dan pembufferan data. Kemudian selanjutnya itu struktur modul I/O. Umumnya sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device controller. Dalam memulai pengoperasian I/O, device driver meload register yang tepat melalui device controller. Ada 2 macam tindakan jika ada operasi I/O. Kedua macam tindakan itu adalah setelah proses I/O dimulai, kendala akan kembali ke user program saat proses I/O selesai, yaitu sinkronus. Kemudian instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai intro berikutnya. Akan tetapi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Setelah proses I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai, asinkronus. Sementara controller melakukan operasinya, CPU dapat mengerjakan proses yang lain, yaitu yang pertama, direct memory access, digunakan untuk I/O device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada bus, suatu jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Kemudian ada register, tempat penyimpanan beberapa buah data volatil yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan sangat tinggi. Kemudian yang keempat ada cache memory, tempat penyimpanan sementara atau volatil sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Kemudian yang kelima ada random access memory atau RAM, main memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Kemudian ada extension memory, yaitu tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Dan yang terakhir ada secondary storage, yaitu media penyimpanan data yang non-volatil yang dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, dan magnetic tape. Baik, selanjutnya itu teknik masukan dan keluaran komputer.
Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu pertama input-output terprogram, yang kedua interrupt driven input-output, dan yang ketiga yaitu DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai unjuk kerja masing-masing teknik. Pertama yaitu teknik input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat periferalnya, sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah input-output akan dilakukan. Terdapat 4 klasifikasi perintah input-output, yaitu pertama, perintah kontrol, yang kedua, perintah test, yang ketiga, perintah read, yang keempat, perintah write. Baik, materi selanjutnya yaitu pengontrol interrupt. Dalam pemrograman sistem komputer, pengendali interupsi, juga dikenal sebagai rutinitas layanan interupsi atau ISL, adalah blok kode khusus yang terkait dengan kondisi interupsi tertentu. Penanganan interupsi dimulai oleh interupsi perangkat keras, instruksi perangkat lunak atau pengecualian perangkat lunak, dan digunakan untuk mengimplementasikan driver perangkat atau transisi antar mode operasi yang dilindungi, seperti panggilan sistem. Bentuk tradisional dari pengendali interupsi adalah pengendali interupsi perangkat keras. Interupsi perangkat keras muncul dari kondisi listrik atau protokol tingkat rendah yang diimplementasikan dalam logika digital. Biasanya dikirim melalui tabel vektor interupsi yang dikodekan secara keras. Secara asinkron, kealiran eksekusi normal jika level penyembunyian interupsi mengizinkan. Seringkali menggunakan tumpukan terpisah dan secara otomatis memasuki konteks eksekusi yang berbeda atau tingkat hak istimewa selama durasi eksekusi pengendali interupsi. Secara umum, cara kerja teknik interupsi di sisi modul input-output adalah modul input-output menerima perintah, misal read, kemudian modul input melakukan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul input-output. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Teknik selanjutnya yaitu Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu input-output terprogram dan interrupt driven input-output. Memiliki kelemahan yaitu proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada pertama itu kelajuan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua yaitu kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU akan menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Selanjutnya teknik yang kedua yaitu interrupt driven input-output. Teknik interrupt driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan
padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Adapun contoh pengontrol interupsi pada chip Intel 8259A, Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul input-output yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Secara umum, interupsi perangkat keras dan penanganannya digunakan untuk menangani kondisi prioritas tinggi yang memerlukan interupsi kode saat ini yang sedang dijalankan prosesor. Belakangan ditemukan kemudahan bagi perangkat lunak untuk dapat memicu mekanisme yang sama melalui interupsi perangkat lunak, suatu bentuk interupsi sinkron. Daripada menggunakan tabel pengiriman interupsi berkode keras di tingkat perangkat keras, interupsi perangkat lunak seringkali diimplementasikan di tingkat sistem operasi sebagai bentuk fungsi panggilan balik. Penanganan interupsi memiliki banyak fungsi yang bervariasi berdasarkan apa yang memicu interupsi dan kecepatan penanganan interupsi menyelesaikan tugasnya. Misalnya menekan tombol pada keyboard komputer atau menggerakkan mouse akan memicu interupsi yang memanggil pengendali interupsi yang membaca tombol atau posisi mouse dan menyalin informasi terkait ke dalam memori komputer.